Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan berkaitan dengan tema perkuliahan kita berkaitan mengenai hubungan kerja. Ini merupakan pertemuan perkuliahan kedua ya, yang akan membahas mengenai apa itu hubungan kerja, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Oke. Untuk lebih memahami, saya coba buat mind mapping itu hubungan kerja. Jadi hubungan kerja itu meliputi dari 3 aspek ya. Ada perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Jadi ini merupakan 3 elemen ini merupakan sumber dari hubungan kerja ya. Kemudian kita lihat satu-satu ya, apa itu perjanjian kerja. Oh ya, kita sebelum perjanjian kerja kita lihat dulu hubungan kerja itu apa. Jadi hubungan kerja itu adalah hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi harus adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Harus 3 ini harus terpenuhi ya untuk adanya hubungan antara buruh dengan pekerja yang kemudian diikat dalam hubungan kerja ya. Ada pekerjaan, kemudian ada pekerjaan apa, jenisnya apa, kemudian ada upah, ada perintah. Kemudian perjanjian kerja merupakan perjanjian antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang telah memenuhi syarat-syarat kerja, kemudian hak, dan juga adanya kewajiban para pihak. Jadi perjanjian kerja ini adalah hubungan hukum antara si pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja yang kemudian di dalamnya memuat syarat-syarat kerjanya apa-apa aja, kemudian hak-haknya apa-apa aja, dan kewajiban para pihak. Jadi syarat, hak, dan kewajiban itu harus meliputi di antara para pihak ya. Karena dia akan menciptakan atau melahirkan perikatan antara para pihak. Kemudian perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisa dibuat secara tertulis atau lisan ya. Bisa lisan dan tertulis. Ini bersifat, berarti kalau kita merujuk pada sifat-sifat hukum ketenagakerjaan, dia bisa bersifat mengatur ya, tidak memaksa. Kemudian semua biaya yang timbul menjadi kewajiban majikan atau pengusaha. Yang timbul apa? Biaya yang timbul dari hasil dari perbuatan hukum berupa perjanjian tersebut. Jadi kalau ada biaya itu dibebankan kepada pengusaha. Kita lihat mengenai perjanjian kerja itu apa. Sebelum kita mengkaji apa itu perjanjian kerja, lebih dalam lagi lebih baik kita merujuk dulu apa itu perjanjian kerja. Perjanjian merujuk pada hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa adanya pihak yang saling mengikatkan diri ya, karena dia memang ingin melakukan perjanjian di antara mereka. Kemudian dalam konteks hubungan kerja, maka kata perjanjian berarti adanya hubungan hukum ya yang berada di lapangan harta kekayaan atau harta benda antara 2 orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak atau memberikan hak kepada satu pihak dan sekaligus kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan sebuah prestasi. Karena memang tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan sebuah prestasi atau suatu prestasi ya. Kemudian unsur-unsur perjanjian kerja itu apa aja yang harus kalian perhatikan? Yang harus diperhatikan adalah adanya hubungan hukum, kemudian berada dalam harta kekayaan, menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Ya, ini prestasi. Prestasi adalah tujuan dibuatnya perjanjian. Kemudian perjanjian kerja juga merujuk pada syarat-syarat sah perjanjian. Jadi tetap merujuk pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya apa aja? Kesepakatan, kecakapan, ada suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal ya. Jadi perjanjian ini tetap merujuk pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perjanjian sebagai undang-undang. Setelah mereka menandatangani, mengesahkan, membuat perjanjian, sudah sepakat nih, sudah ditandatangani. Nah, perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini merujuk pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, azas kebebasan berkontrak ya. Jadi azas kebebasan berkontrak ini merupakan azas yang mengatur mengenai kebebasan para pihak setelah mereka membuat perjanjian yang harus secara itikat baik dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian syarat-syarat perjanjian kerja.
Syarat perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Diatur dalam pasal 52 ayat 1 junto pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian kerja. Harus adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dengan pemberi kerja. Kemudian kecakapan para pihak, pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau syarat 1, 2 itu terlanggar atau nggak dipenuhi, maka dapat dibatalkan. Ya, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ya. Kemudian jika syarat 3, 4 dilanggar, maka secara otomatis atau batal demi hukum. Ya, dianggap tidak pernah ada. Ya. Kemudian jenis-jenis perjanjian kerja ya. Jenis-jenis perjanjian kerja itu ada 2. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja tidak tertentu ya. Kita lihat apa sih perjanjian kerja waktu tertentu ya. Merupakan kesepakatan kerja yang dibuat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu antara pemberi kerja dengan pekerja. Jadi kalau waktu tertentu ini udah ada batas waktunya ya, sudah ditentukan ya, dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja ya. Jadi ini kalau untuk perjanjian waktu tertentu ini umumnya harus dibuat dalam bentuk tertulis perjanjian yang tidak boleh secara lisan ya. Nah, ini PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian kita lihat perjanjian kerja waktu tertentu, ini kategori pekerjaan apa aja ya. Pertama, pekerjaan sekali selesai atau sementara sifatnya seperti pekerjaan pemborongan ya, itu masuk ke PKWT pekerjaannya ya. Jadi pekerjaan yang memang musiman atau sekali selesai udah gitu. Kemudian memang ada jangka waktunya, kemudian ada dibatasi oleh jangka waktu. Kemudian pekerjaan diperkirakan selesainya tidak lebih dari 3 tahun karena memang ada batas waktunya. Kemudian pekerjaan yang bersifat musiman, kemudian pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ya. Jadi memang pekerja di jenis pekerjaannya juga terbatas gitu ya, juga sudah ditentukan gitu ya. Kemudian jangka waktu PKWT. PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui ya, bisa diperpanjang ya. Kan tadi diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi sebelum mau diperpanjang ini 30 hari sebelum habisnya jangka waktu harus segera diperpanjang ya. Kemudian pembaru perjanjian harus diadukan setelah 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahun ya. Jadi 2 tahun ditambah 1 tahun berarti 3 tahun ya paling lama. Kemudian perjanjian kerja berakhir jika pekerja meninggal. Kemudian berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang sudah disepakati para pihak, misalnya dalam perjanjian yang sudah dibuat. Kemudian ada yang putus pengadilan. Kemudian kejadian yang ditentukan dalam perjanjian, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian kita masuk apa sih perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PKWTT. Nah, perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja yang tidak ada batas waktunya. Selama para pihak sepakat, maka pekerja dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama. Ya, karena memang tidak ditetapkan, dibatasi waktunya. Kalau dibatasi berarti jatuhnya jadi PKWT. Perbedaan spesifik ya, bahwa PKWT tidak boleh adanya masa percobaan ya, dan harus dibuatkan secara tertulis ya. Kalau di PKWTT bisa dibuat perjanjian secara lisan dan tidak harus dibuatkan, berarti tidak harus dibuat secara tertulis dan ada masa percobaan gitu ya. Kalau PKWTT ya, jadi ada masa percobaan. Kemudian perjanjian kerja bersama atau PKB, ya, ini perjanjian kerja antara serikat pekerja dengan perjanjian antara serikat pekerja, perjanjian antara serikat pekerja dengan atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha serikat pengusaha yang muat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dasar hukum yaitu dari pasal 16 Undang-Undang 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara buruh dengan majikan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Ketentuan PKB, satu perusahaan hanya 1 PKB ya, jadi hanya 1 PKB dibuat ya. Masa berlaku 2 tahun dapat diperpanjang 1 tahun, PK tidak boleh bertentangan dengan PKB, PKB tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, berlaku sejak ditandatangani ya. Kemudian isi PKB itu apa-apa aja, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB, tanda tangan para pihak membuat PKB. Jadi para pihak yang membuat PKB ini adalah perwakilan dari serikat pekerja atau pengurus serikat pekerja dengan pengusaha ya. Kemudian peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini dibuat secara tertulis oleh pengusaha ya, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja, tata tertib perusahaan.
Ya, jadi ini peraturan perusahaan ini hanya dibuat oleh pengusaha, tapi harus dengan meminta masukan-masukan dari para pekerja yang biasanya dia akan melibatkan serikat pekerja atau pengurus serikat pekerja. Jadi harus bersifat bottom up ya. Kemudian ketentuan dalam pembuatan peraturan perusahaan, pertama wajib bagi perusahaan yang mempunyai pegawai minimal 10 orang. Jadi kalau kita sudah punya pegawai 10 orang, kita punya perusahaan, maka harus membuat peraturan perusahaan. Kemudian disusun oleh pengusaha atau majikan bersama-sama dengan pekerja, walaupun otoriti ada di pengusaha, tapi tetap harus dibuat bersama-sama dengan pekerja, karena melibatkan kepentingan akan melibatkan kepentingan dari pekerja. Kemudian jangka waktu berlaku hanya 2 tahun dan wajib diperbaharui, berlaku sejak disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ya. Menteri yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pejabat yang ditunjuk mungkin di Snaker setempat yang ditunjuk oleh undang-undang. Kemudian peraturan perusahaan berlaku kepada seluruh pekerja ya, setelah itu dibuat, dicetak, kemudian harus didistribusikan kepada pekerja agar pekerja mengetahui. Kemudian peraturan perusahaan ditantangkan oleh pengusaha dan perwakilan pekerja. Peraturan perusahaan wajib didaftarkan melalui Snaker setempat. Tujuan dibuatnya peraturan perusahaan diantaranya adalah untuk memberikan kepastian syarat-syarat pekerja di perusahaan, meningkatkan kegairahan dan kemotivasi kepada pekerja, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema hubungan kerja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.